mulai Bible Study kita hari ini, tanggal 6 November di Indonesia dan tanggal 5 November di Amerika. Akan melanjutkan pelajaran kita tentang Kabaran Tiga Malaikat. Ini buku dari A.T. Jones, chapter yang ke-17 ya. Namun sebelum kita mulai, apakah Kak Erli available untuk pimpin kita dalam doa buka? Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan atas berkat dan pimpinan-Mu. Kau sudah menyertai kami sepanjang kehidupan kami, di mana pemeliharaanmu, jalanmu, firmanmu, kemurahanmu ya Tuhan, merciful-Mu kepada kami ya Tuhan. Jalan nama-Mu dimuliakan selalu ya Tuhan. Ya Bapa, di mana kami mau belajar akan firman-Mu. Kira Engkau ya Tuhan, pimpin di dalam pelajaran ini ya Bapa, agar semua yang dibawakan, yang kami mau pelajari, biar datang daripada-Mu saja. Kemurahan-Mu selalu ya Tuhan, dan Kau yang akan mengontrol semua pembicaraan, perkataan, firman-Mu ya Tuhan. Dengan demikian ya Bapa, kami yang mendengar, bukan hanya mendengar, tetapi kami sebagai pelaku firman-Mu. Dengan demikian ya Tuhan, kami dapat memuliakan Engkau, berkenan di hadapan-Mu. Pimpin juga pada Dolphin yang akan membawakannya, biarlah Engkau berikan akal budi dari surga, Roh Suci-Mu yang bekerja selalu ya Tuhan, agar apa yang dikatakan hanya sebagai penyalur, Kau gunakan dia sebagai penyalur-Mu ya Tuhan, karena semuanya itu ya Bapa, sumbernya daripada Engkau saja. Ya Tuhan, pimpin juga pada jalur jaringan internet, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Thank you. Terima kasih Kak Erli, puji Tuhan. Baik saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, bisa lihat share screen-nya ya. Kita akan datang pada summary meeting ketiga ini, dan summary waktu meeting sebelumnya. Jadi kita lihat di nomor 1, Tuhan itu memberi semua berkat yang Dia miliki kepada setiap jiwa di dunia ini. Dia memilih setiap jiwa di dunia. Ya, itu penekanannya. Jadi Tuhan memberikan berkat untuk semua jiwa, untuk siapa saja. Ya, karena dikatakan setiap jiwa di dunia ini. Yang kedua, Tuhan mencurahkan segalanya dalam satu pemberian yang menakjubkan. Tetapi, jika manusia tidak akan memilikinya, Tuhan tidak akan memaksa untuk memiliki sedikit. Setiap orang yang akan menerimanya. Jadi, pemberian kasih karunia itu, ya, atau kecurahan Roh Kudus, atau kematian Kristus di kayu salib, itu semua Tuhan berikan tanpa ada unsur paksaan kepada setiap manusia. Tuhan tidak memaksakan saudara mau terima atau tidak, saya mau terima atau tidak. Nah, di poin ketiga, kerjasama dengan Tuhan yaitu menyetujui atau mengizinkan Tuhan. Itulah bentuk kerjasama kita dengan Tuhan. Jadi kerjasama, puji Tuhan dengan pelajaran ini, saya juga tahu bahwa sebenarnya kerjasama saya dengan Tuhan itu bukan saya melakukan untuk membenci dosa, misalnya. Bukan saya melakukan untuk membentuk karakter saya. Bukan. Ya. Makanya dengan inilah pelajaran kita tentang righteousness by faith atau pembenaran oleh iman itu, ya, matching. Dia klop, ya.
Karena apa? Sebenarnya kerjasama yang Tuhan mau dengan kita itu adalah hanya mengizinkan Tuhan, ya, hanyalah mengizinkan Tuhan untuk mau menerima pemberian Tuhan itu. Itulah yang kita yang kita harus pahami dengan sesungguhnya. Jadi mengizinkan Tuhan itu kerjasama bentuknya, ya. Saya ingat ini Brother Lali yang baca di waktu lalu itu. Yang keempat, Tuhan sudah membeli kita sebelum dunia dijadikan. Kita adalah milik Tuhan. Jadi sebelum dunia dijadikan, ya, kita ini sudah dibeli. Dan kita ini adalah milik Tuhan. Poin kelima, barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, membuat dia seorang pendusta. Kalau saudara dan saya tidak percaya kepada Tuhan, kita membuat Tuhan itu menjadi pendusta. Ya. Yang keenam, garis yang telah Tuhan tetapkan memperbaiki kebebasan setiap orang dan dia sendiri tidak akan pernah melewati garis itu sehelai rambut pun, ya, tanpa seizin kita. Nah, apa itu? Dia menghormati kebebasan dan martabat yang telah dia berikan kepada makhluk cerdas, baik manusia ataupun malaikat. Ini poin keenam ini itu kuasa memilih. Jadi Tuhan di poin di atas, Tuhan tidak akan pernah memaksakan saudara dan saya untuk mau menerima, ya. Tuhan bukan diktator. Di poin keenam ini, summary kita, Tuhan tidak akan melewati satu garis rambut pun, selai rambut pun, ya. Jadi Tuhan tidak akan memaksakan apa-apa kepada kita. Itu tergantung kepada pemilihan hati kita. Nah, makanya dikatakan di sini, inilah keadilan Tuhan, ya. Malaikat dia beri kuasa memilih. Kita diberi juga kuasa memilih. Baik, poin ketujuh. Bukan urusan Anda bagaimana perasaan Anda. Ya. Ketika Tuhan berkata begitu, memang begitu sudah firman-Nya, ya. Entah aku merasa baik, entah aku merasa begitu atau tidak. Jadi firman ini tidak tergantung dengan perasaan Anda atau perasaan saya. Ketika firman bilang begitu, itulah yang akan terjadi dan itulah keadaannya, itulah situasinya, ya. Yang kedelapan, perasaan itu tidak ada hubungannya dengan fakta, ya. Jadi kita tidak bisa mereka-reka segala sesuatu, apalagi dalam hal firman Tuhan, dengan perasaan. Yang kesembilan, jika Anda mencari perasaan sebagai bukti, Anda tidak akan pernah menemukan buktinya. Ini kalau pakai perasaan, ya. Tetapi jika Anda melihat kepada firman Tuhan untuk membuktikannya, maka Anda akan mendapatkan bukti yang Tuhan berikan dalam firman-Nya. Artinya, kekuatan ilahinya sendiri dalam satu kata itu bekerja secara efektif dalam diri orang percaya. Yohanes 3 ayat 16 itu bilang begini. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Jadi kasih karunia Bapa itu berlaku, orang sering baca ayat ini, tapi kayak lurus-lurus aja, ya. Penekanannya setiap orang yang percaya. Bagi yang percaya. Dan firman itu, anugerah itu efektif dalam kehidupan orang itu. Ya. Kalau saudara dan saya tidak percaya, firman itu tidak akan efektif. Ya. Karena firman itu, Tuhan bilang, aku Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya, kalau dia Alfa, dia juga Omega. Dia A, dia juga Z. Dia tidak akan berubah. Tidak ada firman yang berubah. Yang membuat segala sesuatu berubah itu adalah kita, pemahaman kita. Baik, saudara-saudara yang kekasih, itulah summary kita di meeting yang lalu. Dan kita masuk pada kutipan pertama. Dan setelah di terawang ini, ya, luar biasa ini, apa namanya,
akan ikuti satu persatu ya, dari kita kan bergantian baca ya. Saya akan baca di kutipan pertama ini. Kalau begitu, Tuhan telah membeli kita, bukan? Sekarang, sejauh yang Anda dan saya ketahui, kita tidak perlu ragu lagi apakah kita adalah milik Tuhan. Itu sudah bukan pertanyaan lagi. Itu sangat ya. Jadi jemaat berkata ya. Tetapi ada beberapa orang di dunia ini yang tidak benar-benar memiliki pengalaman nyata pada kenyataan sejauh menyangkut pemenuhan kesepakatan mereka, tidak menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, dan secara praktis bukan miliknya. Jadi dikatakan ada beberapa dengan pilihan. Halaman 44 dalam Step to Christ memberikan seluruh filosofi itu. Itu menceritakan bagaimana membuat penyerahan diri kepada Tuhan. Dikatakan bahwa janji dan ketetapan hati Anda seperti tali pasir. Ya, tali pasir itu bagaimana ya, saudara? Artinya partikel-partikel pasir kan nggak menyatu ya, kecuali di semen. Artinya terpisah dong. Dan dikatakan bahwa ketetapan hati Anda seperti tali pasir, dan pengetahuan tentang janji Anda yang diingkari dan janji yang dibatalkan melemahkan kepercayaan Anda pada ketulusan Anda sendiri. Ya. Dan akhirnya, ini saudara-saudara, jadi di paragraf ini penekanannya juga bahwa hati manusia yang dikatakan ketetapan hati kita dikatakan seperti tali pasir. Ya, jadi berubah-ubah manusia ya. Dan juga penekanan di sini bahwa kita adalah milik Tuhan. Jadi harusnya sudah tidak menjadi satu pertanyaan lagi apakah saya milik Tuhan atau tidak. Dan dikatakan bahwa kenyataannya ada juga orang-orang yang tidak menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu Tuhan itu seperti tidak ada. Ya. Oke. Ini paragraf pertama, apakah ada yang mau kasih pendapat? Mungkin sudah jelas. Oh ya, silakan. Tadi kan kamu mention mengenai percaya ya. Ya. Nggak usah orang ateis yang umat yang mengaku percaya Tuhan, nyatanya belum tentu dia percaya. Karena Tuhan bilang kalau kamu percaya, kamu bisa memindahkan gunung. Ya. Muridnya tidak mempunyai little faith katanya. Kalau dia mempunyai faith, dia bisa mengusir setan. Ya. Nah, ini pengalaman pribadi saya mengenai percaya. Seumur hidup itu kan kita mengaku umat Tuhan. Pergi ke gereja, pergi pulang. Selama ini kita yang dikatakan Seventh-day Adventist lah dulu. Tetapi nyatanya tidak percaya ya, hanya teori kita yang percaya. Tapi di dalam kehidupan saya itu mencoba bagaimana ya percaya firman Tuhan itu. Teori yang saya lihat itu firman Tuhan begini, janjinya banyak sekali. Tapi bagi yang percaya, jadi untuk buktikan supaya firman itu berlaku pada diri saya, bagaimana saya percayanya untuk berlaku gitu ya. Dan selalu di dalam pikiran gitu. Bagaimana sampai saya selalu bertanya, bagaimana semua selalu
pertanyaan itu, tapi belum dapat jawabannya sampai baru belakangan ini baru saya, aduh Tuhan terima kasih. Berarti Tuhan izinkan semua itu yang saya alami hanya untuk Tuhan mau membuktikan firman-Nya itu. Jadi cuman satu yang saya ingat firman-Nya Matius 6:33 aja. Yang lainnya aduh saya udah lupa. Yeah. Jadi hanya membuktikan satu ayat itu aja, bagaimana caranya ya, saya bilang gitu. Jadi Tuhan izinkan semuanya berlaku sampai kita nggak punya apa-apa lagi. Nah, bergantung kepada Tuhan, sungguh-sungguh disitulah kita baru dapat merasakan firman itu berlaku. Karena kalau enggak, kita nggak tahu. Kalau misalnya ini cuma dari segi finansial aja. Kalau saya mempunyai banyak uang, pasti firman Tuhan itu nggak akan berlaku untuk saya karena saya mengandalkan uang itu. Betul. Jadi nggak ada kesungguh-sungguhan. Tetapi karena saya tidak mempunyai apa-apa lagi, Tuhan mengizinkan untuk saya bergantung kepada Dia. Dibuktikan benar nggak firman Tuhan ini. Tuhan, kalau saya nggak punya apa-apa lagi, saya sudah tidak punya apa-apa lagi, jadi hanya bergantung kepada Tuhan. Jadi saya mau bahwa firman-Mu itu yang berlaku di dalam kehidupan saya. Dan kita merasakan bagaimana pimpinan Tuhan itu ya. Jadi setiap hari Tuhan tidak memberikan kelebihan banyak berlimpah, enggak. Dia cukup memberikan yang cukup satu hari ke sehari. Terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan Karli ya. Jadi makanya saya lupa ya kutipan. Jadi maksudnya begini. Kalau orang lain yang orang-orang yang tidak istilahnya orang yang tidak disebut orang Kristen ya, tidak percaya itu bukan suatu keheranan, tapi kita yang disebut Kristen justru banyak ketidakpercayaan. Nah, itu yang sebenarnya menyakitkan hati Tuhan ya. Tapi Tuhan tidak berhenti mengasihi kita sehingga kita datang pada titik untuk supaya percaya. Orang yang memiliki iman dapat memindahkan gunung-gunung persoalannya ya. Gunung-gunung persoalan itu. Dan iman itu kan kita belajar imannya Kristus yang kita miliki supaya kesempurnaan di dalam setiap masalah itu, kesempurnaan kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika ada problema kehidupan itu nyata. Karena ketika Anda dan saya memiliki iman Kristus dan iman itu dinyatakan, gunung-gunung bisa dipindahkan, dan ketika orang lihat, ada Kristus di dalam dia, karena percaya, karena iman. Abraham kita sudah pelajari ya. Ini juga pelajaran Abraham, bagaimana iman Abraham ya. Jadi betul sekali Karli, dan biarlah kekuatan firman Tuhan menjadi patokan kita selalu dalam setiap pergumulan. Memang kalau dipikir-pikir, kalau orang punya uang, segala sesuatu itu tidak akan, kecenderungannya tidak akan mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak punya uang, kita akan menggunakan lutut kita untuk mengatasi segala perkara. Baik, kita akan lanjut pada paragraf berikut. Apa yang perlu Anda pahami adalah kekuatan keinginan yang sebenarnya. Anda tidak dapat menyelamatkan diri Anda sendiri. Anda tidak dapat mengubah hati Anda. Tetapi Anda dapat memilih untuk melayani Dia. Itu aja ternyata yang bisa kita lakukan, saudara-saudara. Paragraf ini 403.1, ada yang mau kasih pendapat? Baik, kalau tidak ada, jadi kita ketahui bahwa memang benar-benar kita ini nggak bisa menyelamatkan diri kita. Lalu siapa yang mau menyelamatkan kita? Kita sudah tahu jawabannya ya. Dan
ditekankan di sini, yang bisa kita lakukan adalah memilih untuk melayani Tuhan. Itulah hal yang bisa kita lakukan. Ya, luar biasa, puji Tuhan. Oke, kita akan ke paragraf berikut, lanjutan dari yang tadi ya. Sorry, ini Pak kutipan berikut ya. Apakah Brother Lali available? Bro, mau baca? 403.2. Ya, oke. Ketika manusia memilih untuk menempatkan keinginannya di sisi di mana kehendak Tuhan, maka hal itu tercapai. Maka itu adalah pilihan seseorang bahwa dia secara praktis dalam pengalamannya sendiri benar-benar menjadi milik Tuhan. Lalu bukankah dia dengan izin orang itu sendiri dalam memilih cara Tuhan, orang itu menjadi milik Tuhan dalam pengalaman praktis? Ada poin, bro. Jadi tadi kan dibilang kita punya kekuatan tidak bisa menyelamatkan kita kan, tetapi kita bisa memilih untuk melayani Tuhan kan, yang ya itu yang dibilang tadi. Nah, boleh ke bawah lagi, bro? Ya. Ya. Maksudnya yang tadi, boleh balik lagi. Tadi Ya. yang ini ya. Jadi untuk melayani Tuhan, dia punya, ini kan yang bilang tadi memilih untuk melayani Tuhan. Terus ini dia bilang ketika manusia memilih untuk menempatkan keinginannya di sisi mana kehendak Tuhan, jadi melayani Tuhan itu berarti sama dengan menempatkan keinginan, kita punya keinginan di mana kehendak Tuhan kan. Jadi maka dibilang hal ini tercapai. Itu adalah pilihan seseorang bahwa dia secara praktis dalam pengalamannya sendiri benar-benar menjadi milik Tuhan. Jadi kalau kita bilang melayani Tuhan, sebenarnya dia punya kata adalah menempatkan kita punya keinginan menjadi dia punya keinginan, di mana dibilang bagaimana supaya kita bisa menjadi milik Tuhan ya. Jadi apa namanya, kalau apa yang Tuhan kehendaki ini kayak mau dengan bahasa lain kayak submit ya, bahasa dia punya bahasa lain, bagaimana kita menyerahkan kita punya keinginan, kita punya apa yang kita inginkan, ini milik Tuhan saja. Jadi gimana ya, dia punya kata-kata supaya apapun yang kita lakukan itu Tuhanlah yang itu punya Tuhan, dan jadi sesuai pengalaman bagaimana kita mau menyerahkan. Inilah dia punya sederhana, bagaimana kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mungkin itu yang dia punya maksud dalam melayani Tuhan ya, dari ini kutipan ini. Ya bro, thank you ya. Jadi kita selama ini tahu bahwa kata melayani Tuhan ya melayani. Nah jadi sebenarnya yang tadi brother jelaskan itulah menempatkan kehendak kita di the side where God's will, ya, menempatkan keinginan kita di mana kehendak Tuhan, ya, di sisi kehendak Tuhan. Jadi itulah yang disebut pelayanan. Terima kasih untuk poin itu, bro. Baik, kita lanjut pada paragraf berikut. Oke. Apakah Angel available untuk baca 403.3? Oke, kalau Angel belum, apakah Brother Roy available?
Oke. Halo, Kak. Oh, ya. Roy lagi online sebentar. Oh, oke. Kita Kalau gantiin dia ya. Wanda, boleh? Boleh, Kak. Ya, thank you, Wang. Oke, Kak. Kemudian setelah melakukan itu, tidakkah Anda melihat bahwa selama pilihan Anda ada, selama keinginan Anda ada untuk menjadi milik Tuhan, tidakkah Anda melihat bahwa Anda benar-benar milik Tuhan? Apakah kamu melihat itu? Kapanpun kita menyerahkan diri kita kepadanya, memang begitu. Tetapi beberapa dari Anda telah menyerahkan diri Anda sejak lama, tetapi kemudian sejak itu Anda telah putus asa dan bertanya-tanya, apakah Anda adalah milik Tuhan atau bukan? Wan, ini pengalaman enggak, Wan? Coba ada poin, Wan. Aduh, sering sekali ini terjadi dalam diri kita sendiri. Iya. Ini istilahnya kayak kita ya sudah lama belajar gitu. Kita rasa kayak kita sudah mengetahui prinsip-prinsip kebenaran. Kita sudah bahkan ada yang puji Tuhan, Tuhan sudah izinkan, Tuhan sudah tolong untuk bisa menghidupkan gitu. Tetapi ada saat-saat yang selalu bertanya-tanya, apakah saya ini adalah milik Tuhan atau bukan. Apalagi kalau ada krisis kan karakter dinyatakan. Dan benar-benar malu sekali ya, dan sering bertanya-tanya, ataupun apalagi keadaan-keadaan sekarang gitu ya, kita lihat keadaan sekitar ini, aduh kalau itu sudah terjadi, bukan bilang takut ya, maksudnya takut, bukan takut apa, maksudnya kalau hal itu pun terjadi, kita sudah belajar mengenai tutup pintu dan semuanya, pertanyaannya apakah di saat itu terjadi saya sudah benar-benar milik Tuhan atau tidak gitu. Jadi ini sering sekali ya terjadi untuk diri saya gitu. Iya, Kak. Thank you, Wan, ya. Poin yang baik sekali ya. Ini pengalaman banyak orang. Mungkin sebagian kita juga sudah merasakan hal yang sama tentang pengalaman-pengalaman di sini. Jadi kita sudah lama merasa sudah lama di dalam kebenaran, tetapi kita masih memiliki pertanyaan apakah yang diizinkan oleh Tuhan berlaku atas kita itu sepertinya Tuhan tidak ada, ya. Peristiwa apa ya, saya ingat sahabat saya kehilangan ibu, cuma dalam waktu 1 minggu dia kehilangan ayahnya, lalu kehilangan adiknya, meninggal. Di kampung kita di Suan sekitar 30 tahun yang lalu ada satu keluarga, jadi mereka ada di posisi di kebun dan tiba-tiba ada lebah, dan lebah ini dalam ukuran yang besar, dan mereka datang serbu ini, mereka bertiga ini yang posisi di situ. Nah, mereka ibu dan anak ini, jadi ada ibu dan anak yang kecil, dan ada anak yang sedang dan anak yang tua. Lari bersama anak yang kecil, yang masih kecil ini, mungkin sekitar 5 tahun. Waktu mereka posisi lari, mereka jatuh di telaga. Nah, waktu ibu ini jatuh di telaga, kakaknya yang tua masih SD waktu itu, mungkin sudah sekitar 12 tahun usianya, saya ingat. Dia terjun juga ke telaga itu untuk bantu ibunya, keluarkan ibunya dan adiknya yang udah masuk di situ. Dan akhirnya apa yang terjadi, karena tidak tahu berenang, ya dia mau bantu ibunya, mereka bertiga mati di dalam telaga itu. Dan yang selamat anak yang di tengah itu, karena dia lari ke arah yang lain. Jadi terpukulnya bapak mereka ya, ayah mereka itu, karena di zaman itu kematian-kematian itu seperti horor ya,
seperti kayak jatuh di telaga. Sampai setelah pasca kematian pun orang nggak berani lewat di mau siang hari, maka nggak ada yang berani lewat di situ ya. Karena dulu kan masih istilahnya kayak primitif, orang kepercayaannya sangat tinggi terhadap hal-hal begitu. Lalu kematian itu kayak dianggap sial sekali, kok tiga-tiga mati gitu. Jadi berita yang heboh ya. Tetapi itulah yang kejadian, dan suaminya sangat terpukul dengan keadaan itu. Dan di sini kalau itu yang saudara alami, saudara kehilangan orang-orang yang saudara cintai, saya juga, saya akan mungkin menyalahkan Tuhan, dan saya mau tanya, Tuhan di mana? Ya, aku ini milik Tuhan atau bukan? Ketika kita ada musibah, ketika anak kita atau siapa saja yang kena musibah, kita akan, Tuhan, saya berdoa untuk anak saya, tapi kenapa dia mengalami musibah? Seperti itu. Jadi ini hal-hal yang menjadi poin yang sudah tadi disampaikan oleh Sister Wanda. Thank you, Wanda. Dan di kutipan di atas tadi, di paragraf kutipan pertama bilang kita tidak perlu mempertanyakan kita milik Tuhan atau tidak ya. Ini ditekankan dari meeting pertama, meeting kedua ya, lebih banyak di meeting kedua. Baik, kita masuk ke paragraf berikut. Kami ingin orang-orang malam ini menyingkirkan keraguan dan pertanyaan itu selamanya, sehingga apapun yang muncul ya, Anda tidak akan peduli tentang apakah Anda milik Tuhan. Ya, itu dikatakan di meeting mereka ini bahwa itu tidak harus menjadi satu pertanyaan lagi. Ya, apapun yang terjadi. Ya, sama pasti seperti pilihan Anda dan untuk menjadi miliknya. Ketika kita memilih untuk menjadi milik Tuhan, ya. Itu proses kerjasama yang kita bahas tadi di atas. Kita mengizinkan Tuhan untuk memilih kita. Nah, disitulah keadaannya sama ya. Anda adalah miliknya, ya. Karena Dia telah memberi Anda sejak lama. Itulah yang saya cari. Itukah yang Anda kejar? Ya. Anda harus mengambilnya jika Anda pernah mendapatkannya. Jemaat berkata, amin. Kemudian kita dapat mengetahui bahwa kita adalah milik Tuhan. Ketika kita belajar melalui firman-Nya ini sendiri, dan kita mendapat terang bahwa kita itu sudah dipilih sebelum bumi dijadikan, sebelum dunia dijadikan. Dan kita sudah dipilih setiap jiwa. Ya. Dan Anda dan saya harus memiliki kepercayaan ya, bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan kita mengizinkan Tuhan melakukan kehidupan itu, melakukan perkara yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita dipilih. Ya. Baik, sejauh ini apakah ada masukan, ada pendapat? Bro. Yo, gimana bro? Ya. Bro, nggak ada suara bro. Sorry. Dari berapa hari lalu sampai sekarang juga dia mau tekankan tentang kepercayaannya atau hilangkan keraguan. Jadi yang saudara punya masalah selama ini adalah keraguan kan. Makanya Yohanes 16 barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal kan. Karena selama ini kita nggak percaya dan kehidupan kekal itu nggak menjadi milik kita ya karena nggak percaya kan. Salah satu percaya bahwa kita itu adalah milik Tuhan. Dan kalau minggu lalu kita itu ragu-ragu juga atas firman Tuhan kan. Dia sudah bilang ini tetapi perasaan kita nggak sesuai kan. Kalau sekarang kita ragu-ragu kalau kita ini, aduh perasaan juga kan yang bilang aduh kita ini milik Tuhan atau bukan kan, kadang-kadang seperti itu. Kalau kita milik Tuhan, kalau contohnya kemarin kenapa hidup kita nggak mulus-mulus, kenapa banyak masalah, itu yang kadang-kadang membuat seperti itu. Tapi yang bilang apapun keadaannya,
kita adalah milik Tuhan kan, dia mau bilang di sini. Iya. Dibilang itu. Jadi dia punya pembahasan sejauh ini segala macam, cuma mau yakinkan kita bahwa kita jangan ragu bahwa kita itu milik Tuhan untuk menyerahkan kita punya kita punya keinginan apapun ke dalam tangannya. Ini ternyata ini hal simple tapi susah ya, kayak ini simple susah gampang orang bilang ya. Kalau inilah yang menjadi masalah kita, keraguan dan untuk percaya ya. Jadi inilah yang memang kita harus doakan selalu untuk tidak ragu atas apa yang firman Tuhan katakan dan untuk tidak ragu bahwa kita itu milik Tuhan apapun keadaan kita. Itulah satu-satunya cara untuk kita mau serahkan diri kita ya ke tangannya Dia. Yeah. Thank you bro ya penekanannya. Jadi begini saudara-saudara, kalau kita lihat paragraf-paragraf yang dari meeting yang kedua kemarin itu, semua penekanannya kita adalah miliknya. Kita adalah miliknya. Kita adalah milik Tuhan dan itu diulang-ulang. Saya lagi pikir-pikir dan membayangkan meeting A.T. Jones kepada jemaat waktu itu, apakah jemaat nggak bosan? Ya, karena selalu diulang-ulang. Tapi kalau kita baca setiap paragraf, kita lihat bahwa antusias jemaat ya, karena mereka menjawab sama-sama apa yang A.T. Jones jawab, yang ditanyakan. Ini antusias jemaat dalam penanggapan firman Tuhan ini luar biasa ya. Ini kabaran 3 malaikat, saudara ya. Jadi mereka sangat serius menanggapi ini, sehingga kesan bosan karena ini diulang-ulang terus itu tidak ada. Dan mereka mengaminkan apa yang sedang mereka pelajari ini bersama-sama ya. Kita lihat di mana A.T. Jones bawa dari satu ayat kepada ayat yang lain ya. Jadi kita juga akan lihat di bawah nanti ada apa namanya tuntunan pelajaran ini kepada ayat-ayat yang lain. Oke, thank you bro atas masukannya. Baik. Kita masuk ke paragraf berikut. Ya, Carly. Nyambung tadi punya ini, Kali, bahwa kita milik Tuhan. Waktu saya baca, tadinya kan saya berpikir, dari mana ya kok ngaku milik Tuhan gitu ya. Terus seperti Holy Spirit yang kasih tahu ke saya. Terus karena kita sudah dibayar oleh darah Kristus. Jadi darah Kristuslah yang membayar kita sehingga kita jadi milik Dia gitu. Tapi kita juga harus ikut menurut gitu ya. Karena kita udah jadi milik Dia, jadi jangan sampai kita memalukan Kristus sebagai miliknya. Thank you. Terima kasih Carly. Jadi begini, kalau kita pelajari dari awal sebenarnya ya, kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum saya dan saudara ada, kita sudah dipilih. Nah, kita dibeli, kita dibayar dengan apa? Seisi surga, yaitu Yesus Kristus. Kita sudah dibeli. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagian kita apa? Ya. Kan harus ada cooperation, kan, kerjasama. Nah, kerjasama kita adalah mengizinkan Tuhan untuk membiarkan kita itu menjadi milik Tuhan. Salah satu yang kayak bilang, kita jangan mempermalukan Tuhan. Ya. Itu dia punya urutan. Jadi di paragraf lagi ditekankan bahwa kita ini milik Tuhan, kita adalah milik Tuhan, Anda milik Tuhan. Jadi tidak tidak perlu harusnya tidak lagi jadi suatu pertanyaan ya kalau kita sudah belajar ini, dan penekanannya lagi di bawah ini paragraf masih banyak hal yang sama. Nah, baik, ada yang punya pendapat yang lain mungkin sehubungan dengan Kak Erli punya pemikiran tadi.
Oke, saudara-saudara. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Tetapi sekarang kita kadang-kadang mendengar orang berbicara seolah-olah itu akan menyetujui dosa. Ya. Tidak, itu tidak akan melakukan itu. Tidak, itu akan menyelamatkanmu dari dosa. Ketika seseorang masuk ke tempat itu, dan pilihannya ada di sana untuk menjadi milik Tuhan, maka Tuhan bekerja di dalam dia. Baik untuk kemauan, maupun untuk melakukan kesenangannya sendiri. Dan dia adalah orang Kristen. Tuhan akan menjadikannya seorang Kristen. Itulah kekuatan ilahi yang ada dalam hal ini. Tidak ada sanksi dosa tentang itu. Nyatanya, itulah satu-satunya cara untuk menghindari sanksi dosa. Pekerjaan lain melakukan dosa, sanksi. Pekerjaan lain melakukan apa yang dikeluhkan Tuhan. Bahwa manusia telah menjadikan dia untuk melayani dengan dosa-dosa mereka. Jadi Tuhan itu punya komplain, ya. Yesaya 43:24, ya. Kita itu, ya manusia, kita sudah menjadikan Tuhan itu melayani dosa-dosa kita. Apa yang Tuhan katakan? Anda telah membuat saya melayani dengan dosa Anda. Yesaya 43:24. Oke, saya mau baca ya. Saya mau baca Yesaya 43:24. Supaya kok Tuhan ada komplain sih? Gitu. Yesaya kita memiliki kehendak dan pilihan untuk menjadi milik Tuhan. Let our will and our choice be the Lord's. Jadi di poin ini, di paragraf ini, apakah ada yang mau kasih masukan atau penjelasan lebih jauh lagi? Jadi dikatakan kalau di atas ini bahwa ketika saya ini jadi milik Tuhan, ya, justru kita akan diselamatkan. Justru kita akan hidup bergandengan dengan Tuhan. Dan kalau kita kembali ke atas ini, maka Tuhan bekerja dalam saya, dalam saudara, ya. Baik untuk will, baik untuk kemauan atau kesenangannya Tuhan sendiri. Ya. Tuhan bekerja di dalam saya, bekerja di dalam Anda, ya. Dan itulah disebut kita menjadi orang Kristen. Saya pernah bahas kata Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus, ya. Dan itu sangat jelas. Tetapi ketika perbuatan kita, ya, mulut kita, kata-kata kita, tingkah laku kita, yang keluar itu bukan karakter Kristus, kita bukan orang Kristen. Karena pengikut Kristus, ya, Kristen pengikut Kristus itu artinya segala sesuatu Kristus yang keluar. Oleh sebab itu, kehendakmu itu dijadikan bagaimana ya? Di dalam saya, karena Tuhan yang bekerja, di dalam saudara, karena Tuhan yang bekerja, kehendak Tuhan yang terlihat. Kehendak Tuhan yang keluar. Itulah buah-buah dari ketika kita dijadikan Kristen. Kalau bilang di sini, dia adalah seorang Kristen dan Tuhan menjadikan kita Kristen,
Ini bicara Kristen 100% ya. Bukan Kristen setengah-setengah. Kristen yang tidak ada bolong-bolongnya. Ya, artinya benar-benar karakter Kristus terpancar. Dan dikatakan itulah kekuatan ilahi yang ada di dalam hal ini. Jadi luar biasa. That is the divine power there is in this thing. Ada yang mau nanggapi kutipan ini? Baik, kalau belum kita akan lanjut pada kutipan berikut. Apakah Brother Royce available ini? Mau baca? Halo, bisa dengar, Bro? Boleh. Bro, available, Bro? Ya, boleh. Oke. Oke. Thank you, Bro. Marilah kita membalik dan membaca ayat yang mengatakan demikian. 1 Korintus 6 ayat 19. Dan kata terakhir dari ayat itu, kamu bukan milikmu. Benar begitu, bukan? Saya tidak peduli siapa orang itu. Apakah dia miliknya? Jemaat, tidak Tuhan. Tuhan telah membelinya, dan jika dia tidak membiarkan Tuhan memilikinya, dia sedang merampok Tuhan dari apa yang adalah milik Tuhan. Itulah kejahatannya. Meskipun dia tidak secara sadar dan praktis milik Tuhan, namun Tuhan telah membeli setiap orang, dan siapapun yang menolak untuk membiarkan Tuhan memilikinya, dia merampok Tuhan dari apa yang dia beli dan yang dia bayar harganya. Dan dia menghitung harga yang membuatnya kurang berharga dari dirinya sendiri. Bukankah itu roh setan yang sama yang berusaha menempatkan dirinya atas Tuhan di surga? Tuhan memberikan dirinya sendiri untuk kita. Kemudian, ketika saya tidak akan membiarkan dia memiliki saya, dalam hal itu saya menganggap diri saya lebih berharga daripada harga yang telah dibayarkan, yaitu lebih berharga daripada Tuhan, dan itu adalah diri yang sama yang menempatkan dirinya di atas Tuhan sepanjang waktu. Oh, biarlah pikiran ini ada dalam kita yang ada dalam Kristus, yang mengosongkan dirinya agar Tuhan dan manusia bisa bersatu kembali menjadi satu. Bro, menarik sekali ini, Bro. Ada poin, Bro. Iya. Jadi sini Brother Edwin Jones mau membawa dalam poin ketika kita tidak menurut atau ketika kita berdosa, tapi dia melihat dari sudut pandang, dia membawa kita dari point of view bahwa ketika kita berdosa atau kita tidak menurut, itu artinya kita menganggap diri kita adalah milik kita. Seperti betul. itu. Kita melakukan sekehendak hati kita, padahal diri kita ini seutuhnya adalah milik Tuhan, baik dalam penciptaan maupun dalam penebusan. Memang dari sudut pandang umum kita sudah tahu bahwa kalau kita berdosa, ya kita bukan kita sudah melanggar perintah Tuhan. Tapi ini Brother Edwin Jones membawa dari sudut pandang bahwa kita ini milik Tuhan baik dalam penciptaan maupun penebusan. Kita harus menyerahkan kita punya segala sesuatu, ya kan? Dan kalau kita serahkan artinya Tuhan yang akan firman Tuhan lah yang hidup di dalam kita dan kita akan menurut, tidak berdosa, seperti itu. Jadi kalau kita masih melakukan sekehendak hati kita, makan, minum, pola makan, pola minum, rencana-rencana kehidupan, apa semua itu kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti kita masih menganggap diri kita itu milik kita. Jadi kita harus datang harus tiba pada posisi di mana Tuhan, semua ini milik Engkau, segala sesuatu itu untuk kemuliaan nama-Mu. Itu akan datang seperti itu kalau kita memiliki personal relationship dengan Dia, yaitu kita punya waktu yang selalu teratur dan seperti Yesus dengan Bapa, dan selalu kita melihat di dalam firman-Nya betapa kita ini
adalah miliknya dan sudah diciptakan, dan kita juga bahkan sudah ditebus, dan dengan sukarela kita akan mengakui itu sebagai pertobatan kita setiap saat, dan kesadaran itu akan menuntun kita kepada penyerahan hati, kehendak yang seutuhnya, waktu, tenaga, usaha yang seutuhnya kepadanya secara natural, lebih natural, nggak dipaksakan. Itu bro mungkin. Thank you. Oh, biarlah pikiran ini ada di dalam kita, yang ada di dalam Kristus, yang mengosongkan dirinya agar Tuhan dan manusia bisa bersatu kembali menjadi satu. Ini saudara-saudara. Terima kasih bro atas uraiannya. Jadi simple sebenarnya ya. Ketika kehendak kita masih diutamakan, yang kayak Brother Roy jelaskan tadi, berarti kita belum mengizinkan Tuhan memiliki kita, walaupun kita sudah dipilih ya. Kan batasnya tadi kerjasama ya. Di meeting yang lalu dan di summary sudah dijelaskan, Tuhan tidak akan melewati batas itu sehelai rambut pun. Artinya Tuhan tidak akan paksakan saudara ya dan saya untuk mau istilahnya mengikuti Tuhan, karena kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yang harus kita lakukan hanyalah melayani Dia atau mengizinkan Dia. Ya, itu batasnya. Dan Tuhan tidak akan pernah paksa saudara dan saya untuk seperti yang Brother Roy bilang tadi, ya, mau menjalin hubungan dengan Tuhan lah, atau masih menyerahkan semua kehendak-kehendak kita itu, rencana hidup dan segala sesuatu itu, kalau masih kita jalankan dengan pikiran kita, itu berarti masih kehendak kita, dan Tuhan disingkirkan dalam hal itu. Tapi Tuhan tidak memaksa. Kalau saudara mau jalan dengan pikiran saudara, silakan. Tuhan tidak paksa itu. Ya. Tapi kalau saudara mau berjalan dengan Tuhan, ya kita sudah tahu dari firman, berkat yang luar biasa menjadi bagian kita. Berkat Abraham menjadi berkat kita. Puji Tuhan. Thank you, bro. Baik, ada pendapat yang lain mungkin saudara-saudara? Ya, Kak, bisa dengar? Halo? Kecil sekali. Kalau ini bisa, Kak? Masih kecil. Kalau sekarang bisa? Ini sekarang bisa. Bisa? Bisa. Oh, okay. Ya. Jadi ini bagus sekali yang A.T. Jones ada tulis ini. Yang dia punya, masih bisa dengar ya, Kak? Ya, ini jelas. Clear. Yang dia kasih mengenai harga itu, jadi langsung terpikir di kita punya pikiran. Saya kayak mau bikin satu contoh supaya kita sendiri ya, kita sendiri bisa lebih mengerti apa yang A.T. Jones mau kasih. Jadi misalnya ada satu rumah, Kak Opin mau beli dan juga Lali mau beli. Nah, waktu Kak Opin beli, let's say Kak Opin belinya 100 juta gitu. Oke, jadi rumahnya 100 juta udah selesai dibayar. Terus tiba-tiba Lali tawarin, oh enggak, kita mau 200 juta. Akhirnya rumahnya itu dikasih ke Lali karena Lali bayarnya lebih mahal kan? Seperti itu. Yeah. Jadi kalau kita lihat contoh itu, kita balik ke tulisan A.T. Jones. Tanya, Tuhan sudah bayar saya dengan harga lunas, sudah, that's it, udah make payment dengan darahnya. Terus saya nggak mau kasih saya punya hidup ke Tuhan, karena saya rasa saya lebih berharga daripada harga yang Tuhan sudah bayar. Dan itu membuat kita itu menganggap diri lebih tinggi dari Tuhan. Kayak Lali bayarnya lebih tinggi gitu. Jadi rumahnya itu nggak kasih ke Kak Opin, malah kasih ke Lali. Karena lebih tinggi. Nah, kalau saya nggak kasih hidup saya ke Tuhan, saya rasa harganya saya itu lebih tinggi daripada yang Tuhan harus bayar. Dan itu membuat saya lebih tinggi dari Tuhan. Waktu baca ini, yang A.T. Jones try untuk mau explain itu, kayak selama ini berarti kalau saya tidak menyerahkan semua diri saya ke Tuhan,
berarti saya membuat diri saya lebih tinggi dari Tuhan, dan itu sifatnya Lucifer kan, Kak? Karena dia Iya, mau betul. melebihi dari Tuhan kan. Jadi saya punya bapak selama ini, ya, the father of liar, Lucifer, yang mana saya merasa itu saya lebih berharga, dan harga yang Tuhan bayar itu tidak cukup gitu. Makanya saya nggak mau kasih diri saya kepada Tuhan. Aduh, itu kayak udah keterlaluan banget ya, padahal Tuhan sudah bayar kita dengan semua yang istilahnya, so itu tuh paling tinggi harganya, nggak ada yang lebih tinggi yang bisa Tuhan bayar. Iya. Infinite price, itu harga yang tak ternilai, dan saya masih, orang Amerika bilang, masih dare to say it is not enough kayak gitu. Dan jadi aduh, bagus sekali dia punya description-nya. Iya. Tersentuh aja sih, Kak, baca ini. Iya. Jadi memang betul gitu ya, tanpa orang sadari itu orang bikin setiap hari, yang mana orang menganggap dirinya lebih dari Tuhan karena price yang Tuhan bayar itu is not enough, atau saya merasa saya punya harga itu lebih tinggi, makanya saya nggak mau kasih diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Aduh, thank you, Kak. Thank you, Joy, ya, poin yang baik sekali ya. Jadi ini menarik sekali ini, paragraf ini. Ya. Saya senang membaca lagi ya. Tuhan telah membeli setiap orang dan siapapun yang menolak untuk membiarkan Tuhan memilikinya. Dia merampok Tuhan dari apa yang dia beli dan yang dia bayar harganya. Dan dia menghitung harga yang membuatnya kurang berharga dari dirinya sendiri. Bukankah itu roh setan? Ini tadi roh Lucifer yang Joy bilang tadi. Dan kita mengambil banyak bagian dalam posisi roh ini ya, memiliki roh ini. Ya, apa rohnya itu? Menempatkan dirinya di atas Tuhan di surga. Ya. Jadi sudah Joy jelaskan tadi, puji Tuhan, terima kasih. Roy juga tadi sudah bilang. Ya. Jadi kembali ke kerjasama kita dengan Tuhan, yaitu mengizinkan Tuhan. Ya. Jadi apa yang dari saya, apapun pemikiran dari saya, tindakan dari saya, itu bukan dari Tuhan. Dan itu kita dikatakan menganggap diri saya lebih berharga daripada harga yang sudah dibayar lunas. Ya. Inilah kejadian yang saya alami. Saya percaya saudara-saudara juga sudah alami, karena kita ini semua bergumul, berkelut di dalam bagaimana bisa menjadi orang-orang yang membiarkan atau mengizinkan Tuhan menjadikan kita ini miliknya. Ini puji Tuhan, pelajaran ini saudara-saudara sangat ditekankan sekali ya, bahwa kita milik Tuhan. Dan A.T. Jones bawa pekabaran ini untuk buat saudara dan saya untuk mengerti. Dan ini dalam loh saudara-saudara. Memang cuma kayaknya baca-baca begini aja, tapi renungkan ini saudara-saudara, ini sangat dalam pengertiannya buat praktek kehidupan kita hari-hari. Itulah yang terjadi. Bagaimana ini hal memilih ya, hal memilih. Terima kasih untuk semua masukan tadi, dan biarlah jadi kekuatan buat kita. A.T. Jones bahwa biarlah kita mengosongkan diri kita sebagaimana Tuhan Yesus mengosongkan diri ya, untuk agar Bapa itu selalu bersatu, agar Tuhan dan kita bisa kembali menjadi satu. Kalau kita kosongkan diri kita, Tuhanlah yang akan menjadi bagian kita. Tapi kalau kemauan dan segala sesuatu itu yang kita lakukan, Tuhan nggak akan pernah masuk di dalam. Saya ingat sahabat saya bilang begini, filosofi yang sederhana. Kalau kita tidak pernah turunkan tangan kita, Tuhan tidak pernah bisa mengangkat tangannya untuk mengerjakan, membantu kita. Luar biasa. Baik, apakah paragraf berikut, apakah Kak Early available untuk paragraf berikut ini? Oke.
mulai Karli. kamu ya. Ya. Kamu bukan milikmu sendiri, kan? Jemaat, tidak. Apakah Anda tidak senang? Apakah Anda tidak senang Anda bukan milik Anda sendiri? Dia bilang begitu. Dan memang begitu, bukan? Kenapa sih? Karena kamu dibeli dengan sebuah harga. Dia membeli kita. Oleh karena itu, kita bukan milik kita sendiri. Dan sebelum semua orang di dunia ini yang bukan milik mereka adalah orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, yang telah membeli dia. Karena itu, muliakanlah Tuhan dalam tubuhmu dan dalam rohmu yang adalah milik Tuhan. Siapa mereka? Jemaat milik Tuhan. Tapi saya tidak perlu memikirkan lagi ayat-ayat ini. Saudara-saudara, Anda melakukan itu, bukan? Anda memikirkannya. Ya, udah. Karli menarik sekali ini ya. Gimana Karli? Iya, ya udah jelas. Karena kita milik Dia, karena Tuhan sudah membayar dengan lunas, seperti zaman dulu ya, zaman Israel mereka menjual budak. Jadi kalau si master sudah membeli budak itu, jadi miliknya si master, gitu kan? Nah, kita sudah dibayar juga, kita sudah dibeli dengan lunas, dan jadi kita milik Tuhan. Dan biarlah karena kita milik Dia, Tuhan mau kita muliakan Dia. Jadi biarlah kita memuliakan Tuhan. Jadi sebagai milik kita harus ada apa ya, balikan gitu ya. Jadi bukan hanya jadi kalau kita sudah milik Dia, apa yang kita harus lakukan gitu sebagai miliknya Dia. Jadi Tuhan mau kita hanya memuliakan Dia dengan tubuh kita dan dengan roh yang sudah jadi milik Dia. Jadi dengan tubuh kita muliakan itu soal yang nyatanya adalah kita bukan menurut dunia dengan mengotori, bukan saja mengotori dengan fisik kayak makanan yang tidak baik, dan tetapi juga dengan roh katanya. Berarti dan roh itu kita jangan berbuat dosa lagi. Karena itu untuk Tuhan mau memuliakan itu ya kita tidak mengotori secara fisik dan rohani. Jadi rohani adalah dosa dan fisik adalah makanan jasmani. Itu yang setaunya saya ya. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dengan, karena kalau kita belajar secara teori, saya sukanya yang nyatanya apa tuh contohnya gitu kan. Kejadian ya. Itu sebenarnya pelajaran untuk saya juga gitu kan. Betul. Terima kasih. Ya, terima kasih Karli, puji Tuhan ya. Jadi begini, Karli senang hal-hal yang ada pelajaran-pelajaran yang terjadi di kehidupan nyata pribadi masing-masing kita ya. Jadi itu bagus sekali memang. Lebih apa ya katanya lebih menyentuh ya biasanya. Saya juga memiliki pemikiran dan perasaan yang sama Karli tentang hal-hal pelajaran seperti ini. Jadi menarik sekali. Saya pertama kali saya tahu dulu ada The Hall of Man ini satu grup anak-anak muda yang sedang belajar, dan waktu itu di Modo Inding, waktu itu sudah mulai Bible Study. Saya ingat Joy yang kasih pelajaran tentang wanita yang sakit 12 tahun ya, dan ketika dia menjamah ujung jubah Kristus, dia sembuh. Nah, saya nggak pernah tahu ya, jadi pelajaran ini sangat menyentuh sekali saya. Saya sangat terkesan, dan saya percaya itu tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus untuk finally continue. Ya, puji Tuhan. Dari pelajaran itu saya sangat terkesan. Saya tidak pernah tahu di ujung jubah imam-imam itu ada firman Tuhan yang dibordir di situ, ditulis di situ. Makanya
wanita ini, dia baca firman Tuhan, bahwa di ujung jubah imam itu ada kesembuhan. Makanya dia sentuh, dia jamah itu ujung jubah Kristus dan dia sembuh. Tuhan Yesus bilang, siapa yang menyentuh aku? Ya, pada waktu itu. Nah, hal-hal seperti ini, cara Tuhan mau panggil masing-masing kita berbeda ya. Tapi momen saya, itu yang bikin saya sangat terkesan. Luar biasa, karena ini pengalaman hidup. Orang-orang yang baca firman, dia memiliki iman seperti ibu ini. Ya, yang sakit 12 tahun. Ya. Dan ketika dia mengaminkan firman itu di dalam diri dia, ya, dia memuliakan Tuhan dengan firman itu. Dia lakukan, apa yang dia lakukan? Dia jamah juga itu. Dan dia dapat kesembuhan. Miracle ini boleh menjadi pengalaman saya dan saudara. Boleh menjadi satu kekuatan saya dan saudara. Kalau di kutipan yang ke early barusan baca ini, saya warna coklat tua ini, coklat whatever, orange whatever. Apa namanya? Karena itu muliakanlah Tuhan dalam tubuhmu dan dalam rohmu yang adalah milik Tuhan. Itu bahasa vulgarnya adalah, saudara jangan pakai tubuh saudara ya seenak mau saudara, karena itu milik Tuhan. Ya. Saya jangan pakai tubuh saya ini ya dan roh saya ini seenak saya. Wah, saya suka-suka dengan. Dan inilah yang terjadi di masa lalu dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin masa sekarang pun masih kejadian-kejadian. Tapi oleh sebab itulah firman Tuhan itu diberikan kepada saudara dan saya. Supaya kita bisa lihat kehendak Tuhan yang sejati itu apa kepada saudara dan saya. Jangan perlakukan tubuh kita itu seenaknya. Kita milik Tuhan. Kehendak kita seenaknya. Jangan, kita milik Tuhan. Di sini diulang-ulang terus. Saudara dan saya milik Tuhan. Saudara milik Tuhan. Saudara milik Tuhan. Saya milik Tuhan. Kita semua milik Tuhan. Oleh sebab itu, muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya. Karena kita milik Tuhan. Kayak Early sudah uraikan tadi. Roy juga sudah uraikan tadi. Jangan kita makan hal-hal yang merusak diri kita. Ya. Atau mungkin semua yang berhubungan dengan merusak diri, termasuk olahraga yang ekstrim, ya. Itu bagian. Kalau saudara misalnya ikut tinju, wah, itu orang pelipis sampai pecah, bahkan sampai ada yang sesak nafas. Itu diri ini udah ada yang patah rusuk, ada yang patah rahang. Itu Ka'bah Tuhan ini hancur gitu loh. Atas pilihan kita sendiri. Jadi kita jangan seenaknya, karena kita ini milik Tuhan. Nah, bagaimana supaya sikap jangan seenaknya itu jadi bagian saudara dan saya? Yang sering Brother Roy tekankan. Communion with God. Bangun hubungan dengan Tuhan. Setiap hari. Dan itu tidak putus. Sebagaimana Kristus dengan Bapa. Tidak putus. Tuhan Yesus itu apa-apa Bapa. Apa-apa Bapa. Sedikit-sedikit Bapa. Bagaimana kalau roh itu bisa jadi bagian kita? Saudara dan saya, sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Dalam keputusan kita, dalam hal makanan kita, dalam hal... Saudara, saya senang sekali makan bakpao. Di Manado itu ada biapong ya. Saya bilang. Tiap lewat di toko yang jual biapong itu atau bakpao itu, terusik saya punya mind, pikiran itu langsung connect ke sana kemari. Seakan-akan saya mau parkir mobil saya di samping untuk berhenti turun. Semakin dekat kepada toko itu, semakin pergumulan saya besar. Satu sisi bilang, ini biapong kesukaanmu. Satu sisi berbisik, itu tepung putih. Saudara. Lalu, lagi dalam pergumulan itu, saya berpikir, tepung putih nggak bagus buat kita. Tepung putih nggak bagus buat darah. Dia mengentalkan darah. Saya nggak perlu makan itu. Tapi itu kesukaanmu. Begitu. Pergumulan itu sambil mobil mendekati tempat itu. Dan pada akhirnya, beberapa waktu saya berhenti juga. Tetapi dalam pertolongan Tuhan, beberapa waktu
Saya dapat kemenangan untuk tidak berhenti di toko biapong, toko bakpao. Dan dari pelajaran hari ini menjadi pelajaran buat saya pribadi, saudara juga, ya. Bahwa kita nggak seenaknya mau merusak tubuh kita, memakai tubuh kita, ya, karena kita ini milik Tuhan. Kalau bakpao tidak bagus buat darah karena tepung putihnya, jangan makan, saudara-saudara. Hentikan. Saya dapat kekuatan dari Tuhan untuk berhenti makan hal itu. Sama juga dengan jenis-jenis makanan yang lain yang sudah kita pelajari, ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Terima kasih, Carly, di paragraf ini luar biasa. Tuhan tekankan lagi kepada kita semua untuk jadi bahan pemikiran yang pertimbangan dalam merenungkan firman Tuhan setiap hari, ya. Oke. Apakah paragraf berikut? Apakah Angel available untuk baca? Ini di. Maaf Kak, lagi kasih makan Nathan. Oh, oke. Nggak masalah, Angel. Mungkin Kak Sus, apakah Kak Sus available? Oke. Mungkin Kak Sus belum. Yang lain dulu. Oke, Kak Sus. Apakah saudara Brother Ronald, bersedia untuk baca? Dari mana, brother? Kapan gini? Dari Nah. Nah, saya baca ya. Ya. Nah, sekarang kita telah membaca ayat-ayatnya. Dia memberikan dirinya untuk kita. Dia membeli kita berapa banyak dari kita. Jemaat, kita semua, kapan dia melakukannya? Sebelum dunia dijadikan. Orang macam apa kita sebelum dunia dijadikan? Orang macam apa kita saat Tuhan membeli kita? Kami hanya diri kami sendiri, sama seperti kita di dunia ini. Dan dia membeli kita, orang berdosa sama seperti kita. Jemaat, ya, sekarang apakah dia? Jujur, sekarang kami sampai pada pemikiran lain di sini. Sekarang, apakah dia membayar harga itu dan membeli kita? Apa adanya, orang berdosa? Jemaat, ya, makhluk jahat dan bersedia pergi ke jalan yang jahat, mau melakukan kejahatan, tidak membuat profesi agama dan tidak terlalu menginginkannya. Apakah dia membeli kita, jemaat? Ya, apa yang dia beli saat itu, dia membeli kami dan kami semua. Dan saat dia membeli apa yang ada dari kita, dia membeli dosa kita. Yesaya menggambarkannya luka dan memar dan luka yang membusuk, tidak sehat sama sekali. Apakah begitu? Sampai sini, brother? Iya, betul. Terima kasih. Brother Ronald, ada poin nggak dari yang sudah brother baca ini? Ada lihat sesuatu nggak? Ini kan jadi pertanyaan yang muncul, brother. Iya. Kenapa dibuat ilustrasinya seperti membeli dan membayar gitu? Kalau kehidupan sehari-hari membeli dan membayar itu kan seperti yang ringan gitu. Apakah ini sudah ilustrasi paling tepat gitu, brother? Betul. Jadi kalau kita lihat kan waktu kematian Kristus itu kita lunas dibayar ya. Karena prosesnya kan dari awal untuk mati itu Yesus harus datang dulu kan. Dan proses waktu dia datang ke dunia dari bayi itu sampai kepada dia punya public ministry pelayanannya, yang dia lakukan adalah keteladanan hidup yang tidak berdosa. Dan kematiannya di kayu salib itu, kita dengan brother yang lain, Lali dulu juga pernah bahas bahwa waktu Yesus mati, itu diaplikasikan dalam diri kita, kita mati diri. Artinya kita mati diri itu
diri kita nggak ada. Yang ada Kristus yang hidup di dalam kita. Artinya kita tidak berdosa. Kenapa Kristus dari lahir sampai dia public ministry, dia kasih tunjuk kepada kita bahwa beginilah hidup tidak berdosa, dan kita bisa hidup tidak berdosa. Karena kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Wah, ini amazing sekali, saudara. Ya. Dan oleh sebab itu, kenapa Tuhan kasih contoh membeli dan bayar? Kita sebenarnya dibeli dari apa? Dari dosa. Jadi ilustrasinya apa yang lebih tepat membeli itu begini. Oke, kita ada di posisi misalnya utara. Nah, utara ini jurang, ya. Tuhan datang dari posisi selatan. Tuhan ambil kita, jangan kita jatuh di jurang karena kalau jatuh mati. Tuhan ambil kita, pindahkan kita di posisi aman. Ambil, kalau diilustrasikan jual beli, kita dibeli dari dosa, ya. Kita dibeli dari dosa, ditebus dari dosa, diambil dari yang harusnya mati, kita jadi hidup. Jadi ilustrasi jual beli ini kan terjadi di di kehidupan kita sehari-hari kan. Saudara mau satu barang, misalnya tomat 1 kilo, karena saudara dan saya perlu untuk ada di dapur kan. Kita nggak akan pernah dapat tomat itu sebelum kita beli. Tuhan tidak akan pernah dapat kita sebelum kita beli. Tapi ingat, ada proses. Proses itu adalah ketika kita sudah dibeli, kita mengizinkan Tuhan. Ya. Itu proses kerjasama. Bagaimana, brother? Apa dapat poinnya? Atau ada poin Halo, lain bro. yang brother? Halo, bro. Ini sudah membantu, brother. Oh, iya. Ya, sudah membantu, sudah menjelaskan. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, brother Ronald ya. Oke. Karena yang menarik yang brother sampaikan, sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Nah, itu artinya kita sudah dimilikinya gitu ya. Kemudian harus diurus lagi. Ya. Itu aja, brother. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih ya sudah sama-sama. membaca, sudah berikan masukan, dan itu baik sekali. Bagaimana? Ya, tapi brother, ya. Brother, nggak apa-apa kan? Halo, gimana? Putus-putus barusan. Gimana, bro? Ya, terima kasih. Oke, thank you. Brother Lali, bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Ya, bro. Ini soal yang ini ya. Kita sudah dibelikan. Kayak nggak masuk akal kan kalau kita lihat Tuhan yang ciptakan, otomatis kita itu sudah milik Tuhan. Kok dia mau beli lagi kita? Berapa kali dia mau jadi milik kita kan? Istilahnya gitu. Karena dia kan sudah jadi milik kita sebelum dia dijadikan, kok dia beli lagi kan? Jadi istilahnya begitu. Jadi ini seperti ini ya, dia punya ilustrasi. Misalnya kita ini tukang bikin kursi ya atau meja. Yeah. Jadi ketika kita bikin kursi, selesai bikin, kita sudah bikin bagus-bagus. Dan ketika kita taruh di rumah, misalnya atau karena baru habis cat, kita jemur supaya dia kering catnya. Pas saya masuk ke rumah, orang curi itu kursi. Padahal saya ingin sekali kursi itu karena saya bikin dengan yang terbaik yang saya tahu, saya bikin itu. Dan orang curi itu kan. Bisa saja kan kalau itu saya bisa lapor, saya bisa ambil lagi, saya cari, saya ambil lagi. Tetapi ketika saya lihat itu orang sudah ambil, saya beli lagi ke dia. Walaupun saya tahu itu milik saya, tapi supaya itu kita punya milik lagi, saya beli lagi ke orang itu. Yang curi itu. Jadi saya bayar orang itu supaya kursi itu menjadi milik saya kan. Itu sama dengan kita manusia kan. Kita sudah diciptakan Tuhan menurut gambarnya kan. Tetapi kita tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, kayak kita Tuhan punya kepemilikan dirampas kan, kayak setan rampas, jadi dia jadi milik kita kan. Pikirannya kita sekarang sama dengan pikiran setan waktu jatuh dalam dosa kan. Segala sesuatu yang jahat, kita ada keinginan untuk melakukan yang jahat. Karena milik Tuhan itu kita tahu milik Tuhan semua yang baik kan, kalau itu. Jadi
Tuhan mau tunjukkan ke dunia yang lain, dia nggak mau ambil seperti itu ya. Makanya ini kasih Tuhan itu nggak susah mau dibilang dengan akal sehat karena nggak bisa diuraikan dengan kata-kata. Dia punya kasih itu ke kita. Jadi dia tunjukkan dengan walaupun itu dia punya, dia tetap beli itu dengan mati. Duh, ini kayak memang kasih yang tidak masuk akal ya kalau kita lihat. Tetapi itulah dia. Dengan cara apapun dia mau bilang bahwa dia sangat, dengan dia punya itu dia menyatakan bahwa dia sangat menginginkan kita kan. Jadi masalahnya ini bagaimana, makanya ini selalu dia punya penekanan bagaimana kita untuk merasa bahwa kita ini milik Tuhan. Masalahnya di situ. Kita ini selama ini tidak merasa bahwa kita milik Tuhan kan. Jadi makanya bagaimana kalau kita sampai di time of trouble misalnya. Sampai di time of trouble kalau kita ini merasa ini kita milik Tuhan, kita nggak akan takut sama sekali dengan kesukaran yang kita alami. Kita kok milik Tuhan dan kita tahu Tuhan akan melakukan yang terbaik pada kita karena kita milik Tuhan. Masalahnya kita tidak percaya dan ragu-ragu kita milik Tuhan, makanya kita takut di saat time of trouble itu. Dan pasti kalau kita dengan keraguan itu, Tuhan juga nggak bisa kan, karena hanya dengan kepercayaan dia bisa kerja di dalam diri kita kan. Kalau kita nggak percaya dan ragu, bagaimana dia bisa mau lakukan sesuatu di dalam diri kita? Karena kita masih merasa bahwa diri kita adalah milik diri kita sendiri kan. Jadi untuk pilihan itu Tuhan nggak bisa take turn kita, karena kalau kita merasa kita milik kita kan, itu dia punya masalah di situ. Jadi ini coba John tekankan bahwa ini kita sudah dibayar 2 kali loh, kayak berkali-kali dia menyatakan ini kita milik Tuhan, dan sadarlah bahwa kita milik Tuhan, dan izinkanlah Tuhan untuk menjadi milik kita kan. Kita itu milik Tuhan karena memang sudah seperti itu. Jadi kayak misalnya kita mau makan atau apa, kita merasa bahwa kita ini milik Tuhan dan milik kita Tuhan. Akan jaga ya, ini milik Tuhan itu kita akan jaga sebaik-baiknya ya. Jadi itulah yang mau coba dibilang di sini. Makanya kalau kita sudah milik Tuhan, waduh, wah ini nggak bisa seenaknya. Iya, nggak bisa enaknya. Dan kalau kita milik Tuhan itu sebenarnya orang Kristen itu adalah orang yang tahu dia itu milik Tuhan dan bertindak sebagaimana bahwa dia itu bukan miliknya sendiri tapi milik Tuhan. Nah, itulah. Nah, makanya kalau kita itu milik Tuhan, apakah ada sesuatu yang kita perlu khawatirkan di dunia ini? Wah, apa? Nggak ada kan? Justru akan, walaupun dalam kesusahan kita akan senang dan kita percaya Tuhan akan bikin sesuatu yang terbaik untuk kita sesuai waktunya. Karena ini milik Tuhan loh, bukan main-main. Betul. Saudara, kalau dari kenyataan hidup setiap hari ya, kita mau ketemu presiden itu suatu kehormatan. Saya merasa lebih dari siapapun. Wah, saya ini beruntung sekali. Itu ya. Ketemu presiden, diundang presiden datang ke istana. Wah, makan, lalu berbicara. Itu kan susah ya. Tapi ketika kesempatan itu datang, kita sangat bangga sekali. Bahkan mungkin selfie dengan presiden. Bahkan kita akan ya segala sesuatu lah, taruh di Facebook, taruh di profile segala macam ya. Karena itu suatu kebanggaan. Saudara, presiden itu manusia dan Tuhan lebih dari presiden. Ya, atau siapapun pejabat orang kaya di dunia ini. Kita harusnya memiliki kebanggaan yang lebih dari ketika kita dipanggil oleh presiden ke istana. Kita milik Tuhan. Kalau dihubungkan dengan yang Lali bilang tadi, kita ini milik Tuhan, nggak perlu khawatir. Saudara-saudara yang belum dapat country living, Tuhan sudah siapkan loh. Itu iman saya berapa tahun yang lalu. Ya, tetap saya berdoa, Tuhan, minta dong country living. Dan saya percaya Tuhan sudah siapkan. Gitu. Dan Tuhan siapkan di tahun 2020 ini. Dan ada proses yang di luar pemikiran saya. Ini ini dihubungkan dengan, saya mau kasih kesaksian sedikit aja ya. Ini hubungan dengan yang Kak Early bilang tadi. Kalau kita ada uang, kita nggak akan pernah pakai lutut ya. Ya Kak Early ya.
kita akan andalkan uang kita ya. Jadi waktu itu saya dipanggil kembali kerja oleh bos saya yang lama. Saya kerja dan hasil kerja saya 2 bulan itu dapat sejumlah uang. Dan sejumlah uang, sebagian dari uang itu saya belikan sebuah mobil. Dan karena untuk mobil bukan buat gaya-gaya, tapi karena memang kita butuh mobil itu. Dengan pemikiran bahwa saya mau cari mobil yang agak kuat, ya seperti itu. Yang agak karena sebelumnya kami punya mobil yang city car itu, tapi ya dari pemikiran saya, wah ini kurang terlalu kuat lah untuk masuk ke kebun-kebun atau masuk ke desa-desa ya. Indonesia ini jalannya lubang-lubang semua ya. Rata-rata ya saya masih bilang sekarang di Sulut ini masih ada sekitar 35% rusak ya. Kalau di kota-kota ya sudah bagus lah semua. Dengan konteks itu, pemikiran itu. Lalu ketika sudah selesai saya beli mobil, lalu saya pergi bekerja lagi sekitar 21 hari, dan di waktu yang sama mobil saya tidak beli cash, saya beli kredit. Dan di waktu yang sama COVID-19 ini, waktu saya beli mobil dia masih ada di Cina, masih ada di Malaysia. Indonesia ini lagi sombong-sombong, wah kita sudah 1 bulan lebih nggak kena. Pas saya masih di trip, tiba-tiba COVID sudah kena di Indonesia. 2 ibu dan anak yang ada di di Depok ya, mereka terjangkit. Nah mulai dari situlah mulai menyebar semakin banyak. Saya nggak tahu bagaimana kejadian itu, tapi mempengaruhi perekonomian. Akhirnya segala spekulasi dalam pemikiran bahwa wah mobil ini paling 1,5 tahun lunas, gitu kan? Semua meleset karena tidak ada pekerjaan lagi datang. Akhirnya saya harus menjual mobil itu. Ketika saya menjual mobil itu tidak sepadan dengan harga waktu saya beli, kan ada uang muka segala macam itu. Saudara, saya heran ya. Kenapa dengan uang sisa yang saya punya, uang yang saya miliki ini dari penjualan mobil yang saya baru jual itu, saya bisa punya country living. Sekarang saya dalam proses membangun, ya. Dan itu cuma sedikit. Kenapa waktu saya baru selesai dari trip yang uangnya jumlah cukup banyak itu, saya tidak dibawa kepada pemikiran, oke, saya mau pergi bangun. Kan saya pergi cari tanah, saya mau beli, saya sudah ada uang. Tidak di situ pemikiran saya, saudara-saudara. Tapi waktu-waktu belakangan ini saya renungkan, saya tidak akan mau mengandalkan Tuhan ketika saya dengan uang yang banyak itu. Ya. Sekarang pembangunan itu, mobil bisa bawa material itu sampai di depan tanahnya sahabat kami Om Johan. Tapi dari situ jalan setapak yang melewati sungai dan menaiki bukit, kita harus bawa material itu. Ya. Kita pikul, kayu harus kita pikul. Ya. Kalau saya ada uang, saya tidak akan beli tanah itu. Dan segala kesulitan yang Tuhan mau saya alami untuk mendidik fisik saya agar fit, mendidik mental saya agar kuat, itu tidak akan terjadi. Karena kalau saya punya banyak uang, saya akan beli tempat yang gampang-gampang saja, yang listriknya udah ada, ya. Walaupun ya kita perlu listrik, tapi tetap sekarang ada solusi ya. Tapi saya mau bilang bahwa dengan uang saya akan tidak mengandalkan Tuhan. Saya akan pakai saya punya uang untuk memudahkan segala cara agar country living saya bagus. Tapi saya ada sekarang di posisi yang terlihat saya tidak mengeluh. Puji Tuhan saya tidak mengeluh. Saya tidak mau mengeluh. Karena sekarang proses pembangunan saya harus pikul batako, saya harus pikul pasir, saya harus pikul kayu untuk dibawa ke tempat saya. Karena kendaraan, ada pun beberapa kali kami sewa motor, orang kampung bantu kita untuk memindahkan sebagian material.
Tapi di awal-awal sebelum saya ketemu orang itu, saya yang harus memindahkan ya. Dan sekarang masih ada sisa material yang harus dipindahkan. Saudara, ini bukan hal mudah, bukan hal gampang. Tapi puji Tuhan, tidak ada satu kata dari mulut saya yang Tuhan buat untuk saya mengeluh dengan keadaan ini. Tidak gampang. Bible study pun sekarang saya harus turun ke kampung. Saya ke rumah sahabat kami untuk nge-charge, ya, dan risiko jalan yang sangat tidak baik untuk kendaraan. Kalau mobil, ya kita nggak perlu jaga keseimbangan. Motor, saya pakai motor sekarang, itu harus jaga keseimbangan. Berapa kali saya jatuh, saudara-saudara. Nah, kesaksian saya mau bilang saudara-saudara bahwa Tuhan mau pelihara saya dan saudara. Dan penekanan yang di pelajaran kita saat ini, ya, ketika kita mengizinkan Tuhan, biarlah Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Lali tadi tekankan, kita ini milik Tuhan. Pelajaran ini tekankan, kita ini milik Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiran buat kita lagi? Apa yang menjadi kekhawatiran buat saudara lagi? Kalau saudara milik Tuhan. Yang harus kita jaga, mengizinkan Tuhan itu dengan, cara mengizinkan Tuhan itu dengan begini. Jagalah apa yang harus masuk dalam mulut kita. Kalau itu tidak sehat, kita jangan masukkan. Itu kan. Itu menjaga, salah satu proses menjaga. Salah satu proses mengizinkan, maksud saya. Nah, disinilah saudara-saudara. Biarlah pengalaman yang baru saya share ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, boleh menjadi kekuatan buat saudara dan saya yang belum ada country living. Ingat, kita milik Tuhan. Tuhan sudah siapkan. Tinggal waktunya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Sekali. Baik, kita akan melangkah pada kutipan berikut ya. Halo Kak Opin. Ya, Joy. Silakan Joy. Iya Kak, datang Mbak Dikit ya Kak. Soalnya bagus sekali sih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, jadi kan tadi brother, but anyway, thank you for kesaksian Kak ya, puji Tuhan. Ya, jadi tadi brother Ronald tanyakan kenapa kayak ada pakai kata jual beli. Jadi kalau kita lihat Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. The wages of sin is death. Nah, sin itu adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Nah, kalau sudah melanggar hukum Tuhan, hukum itu minta apa? Maut itu kan harus ada darah, toh? Harus ada darah. Kematian. Jadi bukannya kita yang mati, Tuhannya lah yang mati, darahnya yang bayar itu, yang istilahnya karena hukum yang minta harus ada darah. Karena sudah melanggar itu dia punya hukum. Nah, makanya itu kayak istilah mau beli, mau jual itu karena hukum minta, jadi Tuhan kasih. Jadi kayak Tuhan, bukan harusnya saya yang kasih, tapi ini darah Tuhan yang bayar itu, karena upah dosa adalah maut ya, dan harus dibayar dengan darah atau dibayar dengan nyawa gitu. Jadi kalau sudah dibayar dengan nyawa, dan kita itu sekarang sudah jadi milik Tuhan kan. Jadi kayak gini ya, teringat kalau misalnya kita itu, bukan misalnya, kita itu milik Tuhan, itu ibarat saya ini punya anak-anak, dan anak-anak itu adalah milik saya. Walaupun kenyataannya itu adalah hanya titipan ya, tapi sebagai orang tua saya menganggap anak-anak itu milik saya. Nah, kalau kita lihat itu burung-burung, atau saya pernah lihat ada satu kayak dokumentari itu yang diambil video-videonya mengenai binatang-binatang. Itu ada satu burung, Kak. Ini burung anaknya baru menetes ya, dia punya telur baru pecah. Nah, di dalam sangkar. Terus tiba-tiba hujan keras. Jadi ibunya ini harus melindungi anaknya itu dengan sayapnya supaya anaknya nggak basah. Dan kayak lihat itu pengorbanan, ini burung loh. Pengorbanan itu, ibu itu kayak, aduh saya hanya udah mau menangis lihatnya itu, kayak dia berusaha untuk kebaskan dia punya sayap untuk supaya dia bisa
survive, mau melawan itu air, dan supaya anak-anaknya terlindungi, sedangkan burung-burung yang lainnya udah pergi gitu loh, karena mau cari tempat untuk melindungi dirinya. Dan juga ada itu ayam gitu kebakaran, induknya melindungi, dia punya anak-anak dan induknya mati gitu. Jadi sebegitulah kasih Tuhan kepada kita karena kita itu sudah menjadi miliknya ya. Aduh, maksudnya lihat bagaimana binatang melindungi anak-anaknya itu kan kayak tersentuh hatinya, sebagaimana Tuhan juga sangat mencintai kita dan mau melindungi kita sebagai miliknya. Dan tadi A.T. Jones kasih di tulisan di atas, yang mana waktu Tuhan mau bayar kita kan, mau beli kita. Jadi pertanyaannya, kok Tuhan maunya mau bayar kita dengan harga yang harus nyawanya? Jadi kalau kita mau beli sesuatu, Kak, misalnya nih ada rumah toh, ada rumah, kita kasih contoh lagi rumah. Satu rumah villa, satu rumah gubuk gitu. Nah, kita itu seperti rumah gubuk yang sudah mau hancur-hancur, yang orang, jadi kalau misalnya mau bayar ini rumah, oh ini rumah villa, ya wajar lah kalau pakai miliaran dolar atau apa untuk bayar, orang mau pertaruhkan segala macam apapun untuk beli rumah, misalnya di dekat pantai atau danau yang pemandangannya, dan people is willing to pay in whatever cost gitu. Tetapi Tuhan mau beli kita bukan villa, kita itu rumah bobrok yang udah mau jatuh, yang Tuhan bilang saya mau bayar ini dengan nyawa saya. Itu kayak what? Kayak gitu ya. Jadi dari A.T. Jones kasih, kita itu kondisinya apa, kita itu jahat, berbuat jahat. Kita punya kondisi sama dia, saya kan itu dari ujung kepala, ujung kaki itu bobrok. Tapi Tuhan mau beli kita, bayangkan. Can you imagine? Kayak nggak masuk di akal. Harusnya kalau mau beli dengan harga yang tak terbatas, harusnya yang bagus-bagus punya. Ini Tuhan beli yang nggak ada artinya, istilahnya yang bobrok. Tapi kenapa Tuhan mau melakukan itu, Kak? Jawabannya hanya satu. Because God is love. Dan God is love, dia itu love, karakternya love, nggak bisa kalau nggak love. Jadi apa yang dia bikin itu berdasarkan love gitu. Jadi kayak kan, dan love itu nggak masuk di akal kepada kita manusia yang selfish. Karena orang selfish selalu apa sih benefit untuk saya kan? Apa untungnya untuk saya? Tapi Tuhan nggak. Love itu apa? Untuk orang lain, bukan untuk saya. Duh, kasih Tuhan itu hebat. Aduh, jadi memang kalau kita nggak tahu karakter Tuhan, nggak menjadi sama seperti dia, kita punya hidup akan selfish. Tapi kalau kita tahu rencana keselamatan, karakter Tuhan, akan hancur, kita punya batu-batu selfish dan bisa menjadi sama seperti Tuhan. Kak, thank you. Puji Tuhan, Joy. Terima kasih. Saudara, saudara bisa pakai statement ini ketika menjalani kehidupan sehari-hari tentunya ya. Bukan ketika saudara lagi berbuat dosa atau saya lagi berbuat dosa. Jadi ketika kita menjalani, kan pagi kita udah renungan pagi, kita udah berdoa minta Tuhan pelihara sepanjang hari ini. Nah tentunya ketika kita menjalani kehidupan hari ini atau setiap hari, kapanpun, kita pakai statement ini. Saya adalah milik Tuhan. Saya sudah dibayar lunas. Saya adalah milik Tuhan. Tuhan mengasihi saya. Tuhan mencintai saya. Pakai statement itu dalam apapun kita melakukan. Ya. Dan itu karakter Tuhan. Itu karakter Tuhan. Jadi, di mana iman kita bisa bertumbuh ketika kita selalu berpikir, saya adalah milik Tuhan. Ya. Ada makanan yang tidak baik buat tubuh, saya adalah milik Tuhan. Sehingga kita tidak, paragraf di atas, kita tidak seenaknya ya menggunakan tubuh kita. Tetapi apa? Dengan begitu, Tuhan yang hidup di dalam kita, Tuhan yang melakukan segala sesuatu, pilihan kita itu kehendak Tuhan. Ya, enggak lagi makan biapong, enggak lagi makan bakpao, itu Tuhan yang firman-Nya yang di dalam kita itu yang terjadi. Dan Tuhan di dalam kita untuk tidak menyentuh lagi barang itu. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Joy ya. Puji Tuhan. Semua karena cinta Tuhan. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saudara. Masih ada 5 menit, saya mau selesaikan ini satu paragraf terakhir.
untuk meeting kita ini. Dan saya akan bacakan. Berikut adalah teks lain. Kita ke Titus 3 ayat 37. Ayat 3-7. Titus 3 ayat 3-7. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Tuhan, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah saudara lakukan atau saya lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada saudara dan saya oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Wah, luar biasa Tuhan. Ini cinta Tuhan ya. Saya lanjut di paragraf. Karena kami sendiri juga kadang-kadang bodoh, tidak patuh, melayani nafsu yang beragam dan kesenangan, hidup dalam kedengkian dan iri hati, ya, penuh kebencian dan dendam. Tapi setelah itu kebaikan dan cinta Tuhan Juru Selamat kita terhadap manusia muncul, bukan melalui pekerjaan kebenaran yang telah kita lakukan, tetapi menurut belas kasihan-Nya, Dia menyelamatkan kita. Ini versi terjemahan Google ya. Tapi yang tadi ayatnya ini sama ya, tapi saya senang juga baca ayatnya supaya nggak ada penyimpangan pemahaman. Dengan membasuh ke dalam regenerasi dan memperbarui Roh Kudus yang Dia curahkan kepada kita secara berlimpah melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita, bahwa dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, kita harus menjadi ahli waris sesuai dengan harapan hidup yang kekal. Dia melakukannya, Dia bilang begitu. Lalu tahukah Anda bahwa itu benar? Jemaat berkata, ya. Saudara-saudara, rupanya statement yang Joy bilang tadi tentang cinta, tentang kasih Tuhan, kasih Bapa yang tidak ada kebatasan itu adalah penjelasan juga paragraf terakhir tadi yang barusan kita baca. Saudara-saudara, saudara sudah dipilih, saudara milik Tuhan, kita milik Tuhan. Dan biarlah kehidupan sepanjang hari ini yang akan kita lakukan, rencana-rencana kehidupan, Brother Roy bilang tadi, itu adalah semua rencana Tuhan. Kehendak-kehendak kita adalah kehendak Tuhan. Ya. Jadi biarlah dengan pelajaran kita di pagi hari ini, nama Tuhan yang dimuliakan, ya, melalui setiap kesaksian, melalui setiap tanggapan, masukan, pertanyaan, jawaban, nama Tuhan yang ditinggikan. Dan biarlah firman ini boleh mendarah daging dalam diri saudara dan saya, karena inilah karakter Kristus. Oleh sebab itu, kita belajar righteousness by faith. Kita mau lihat ya karakter Kristus itu ada di dalam hidup kita. Itulah kerinduan kita, kecurahan Roh Kudus, seperti pembahasan kita di chapter 17 ini di awal-awal. Inilah semua yang hal-hal menuntun kita. Bagaimana Roh Kudus, kecurahan Roh Kudus itu bisa menjadi bagian saudara dan saya. Dan itu satu kerinduan yang luar biasa. Roh Kudus, saudara dan saya, kita tidak akan berdosa lagi. Saudara dan saya memiliki karakter Kristus sepenuhnya. Kepenuhan karakter Kristus terjadi di saudara dan saya. Apakah saudara tidak memiliki kerinduan untuk tidak berdosa? Saudara-saudara, itu kerinduan saya dan Bella, itu jadi kerinduan saudara juga. Saya percaya kita memiliki yang ini adalah one mind di dalam satu firman. Dan itu tidak bisa tergoyahkan, itu tidak bisa dipecahkan oleh bentuk apapun. Karena itulah firman Kristus, firman Tuhan. Terima kasih saudara-saudara partisi berpendapat dan memberikan masuk, dan biarlah nama dimuliakan. Saya bawa nama
Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau ada yang mau volunteer tutup kita dalam doa.